Teror ledakan ribuan perangkat pager Hizbullah yang terjadi pada 17 September 2024 lalu membuat heboh dunia. Dikabarkan serangan pager itu telah dipersiapkan Israel sejak 9 tahun lalu. Rincian terkait operasi Israel di Lebanon itu diungkap oleh surat kabar Amerika The Washington Post. Disebutkan Badan Intelijen Luar Negeri Israel alias Mossad sejatinya berencana meledakkan pager pada tahun 2022 lalu. Dikutip dari Tribun News, pager Hizbullah dilaporkan diproduksi di Israel dan di bawah pengawasan Mossad. Bahan peledak disembunyikan dengan hati-hati di dalam pager hingga sulit terdeteksi. Di awal tahun 2023, Hizbullah melakukan pembelian pager secara massal. Pager-pager itu didistribusikan ke para pejuang Hizbullah tingkat menengah serta personel pendukung di Lebanon dan Suriah. Tahap pertama rencana peledakan pager Hizbullah itu diprakarsai oleh Mossad pada tahun 2015 silam. Mossad menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menembus intelijen Hizbullah. Hingga akhirnya teror ledakan ribuan pager itu meletus di Lebanon. Setahun perang panas di Gaza berkecamuk, menyisakan kerusakan yang signifikan. Ratusan masjid hancur lebur digempur pasukan Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Kementerian Agama Gaza mengatakan 814 tempat ibadah umat Islam itu telah diratakan Zionis. 3 gereja dan 14 pemakaman juga rusak parah akibat serangan masif IDF. Dikutip dari Tribun News, diperkirakan kerugian akibat serangan itu menembus 350 juta dolar atau sekira 5,48 triliun rupiah. Tak hanya menghancurkan pemakaman saja, militer Israel dilaporkan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap warga di jalur Gaza yang telah martir. Pasukan Zionis itu dilaporkan mengekshumasi jasad-jasad warga Palestina yang telah dimakamkan. IDF disebut mencuri organ dan memutilasi jenazah-jenazah warga Palestina. Sebanyak 11 fasilitas administrasi dan pendudukan di bawah kewenangan Kemenak juga hancur digempur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meradang selesai Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan embargo senjata. Dalam sebuah video yang dirilis di X pada Minggu 6 Oktober 2024, Netanyahu mengklaim bahwa Israel akan tetap berperang di Gaza. Pihaknya bersikeras akan memenangkan peperangan itu dengan atau tanpa bantuan dari Prancis. Dikutip dari Tribun News, Perdana Menteri Israel itu menyebut seruan embargo senjata yang digaungkan Macron adalah sebuah aib. Ia bahkan mengatakan bahwa seharusnya Macron merasa malu selesai menyerukan hal tersebut. Menurut Netanyahu, Prancis seharusnya berdiri teguh di sisi Israel. Hal itu lantaran Israel tengah berperang dengan sejumlah front perlawanan di berbagai wilayah, termasuk Gaza, Lebanon, dan Iran. Netanyahu bak tak terima saat mendapati sejumlah negara tak menyerukan embargo senjata terhadap Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Sebagai informasi, sebelumnya Macron mengatakan yang menjadi prioritasnya adalah solusi politik untuk perang di Gaza dan berhenti memasok senjata. Pernyataan Presiden Prancis itu ditujukan terutama pada Amerika Serikat. Hal itu juga bagian dari upaya berkelanjutan Prancis untuk menghidupkan kembali seruannya akan gencatan senjata di Lebanon. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas,
those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Minggu 7 Oktober 2024 menandai 1 tahun perang di Gaza berkecamuk. Tepat setahun operasi Banjir Al-Aqsa dilakukan, Hamas kembali menembakkan serangkaian roket ke Israel. Militer Israel alias IDF mengklaim roket itu melesat dari Khan Yunis. 2 orang dikabarkan terkena pecahan roket dan dibawa ke rumah sakit. Dikutip dari Tribun News, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa mereka berada di balik serangan tersebut. Al-Qassam menggunakan roket jenis Makhdameh M90 untuk menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv. Serangan rudal itu disebut sebagai balasan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina dan tindakan pengusiran. Di sisi lain, IDF juga memperingati 1 tahun perang itu dengan melancarkan serangan udara. Hal serupa juga dilakukan oleh militan Lebanon Hizbullah. Kelompok tersebut meluncurkan roket-roketnya ke Haifa, kota terbesar ketiga di Israel. Rentetan roket Fadi 1 Hizbullah menargetkan pangkalan militer Zionis yang ada di wilayah tersebut. Konvoi rudal Hizbullah mengguncang kota Haifa, Israel, sehari jelang setahun pertempuran di Gaza bergejolak. Sistem pertahanan udara Iron Dome gagal mencegat rudal-rudal yang dilesatkan militan Lebanon itu. Diketahui setidaknya 120 rudal Fadi meluluh lantakan pangkalan militer Israel di Haifa dan Tiberias. 18 serangan dilakukan Hizbullah terhadap pasukan Israel dan 2 pangkalan IDF pada Minggu 6 Oktober 2024. Salvo rudal ditembakkan ke pangkalan Nimra yang ada di Tiberias. Media Israel melaporkan setidaknya ada 10 orang yang terluka akibat serangan dari rentetan rudal tersebut. Sejumlah ambulans pun tampak berlalu lalang di kota Haifa sesaat setelah rudal-rudal Hizbullah itu berjatuhan. Ledakan buntut jatuhnya rudal-rudal itu tampak terekam dalam sejumlah kamera pengawas di rumah-rumah warga. Sirine peringatan juga terdengar meraung kencang di kota. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sehari sebelum peringatan 1 tahun perang di jalur Gaza pecah. Seperti diketahui, perang antara Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu.
Israel dilaporkan mendesak Amerika Serikat untuk mempercepat produksi dan pengiriman varian jet tempur terbaru untuk angkatan udara mereka. Militer Zionis diketahui mengincar jet tempur jenis F-15EX. Angkatan udara Israel telah meminta bantuan Kementerian Pertahanannya untuk memfasilitasi pengiriman cepat. Dikutip dari Tribun News, Washington telah menyetujui pembelian 50 jet tempur F-15EX untuk Israel. Keputusan itu disetujui setelah sebelumnya dihalangi oleh dua anggota Kongres dari Partai Demokrat Amerika Serikat. Kesepakatan senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat itu dapat dilanjutkan selesai penolakannya dicabut. Meski begitu, jet tempur tersebut mungkin tak akan dikirimkan sebelum tahun 2028. Israel mendesak Amerika lantaran ancaman militer dari Iran kian meningkat. Tepat setahun perang di jalur Gaza membara, militer Israel merilis rekaman rahasia. Lewat akun X-nya, Senin 7 Oktober 2024, militer Israel alias IDF membagikan video pertempuran tentaranya yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Rekaman itu terjadi saat IDF melawan para pejuang Palestina. Dikutip dari i24 News, pada 7 Oktober 2023 lalu, militan Hamas melancarkan serangan mematikan ke Israel. Dalam video, pasukan Israel tampak mengendap-endap sambil menodongkan senjatanya. Operasi itu dinamai militer Israel sebagai Perang Pedang Besi. Sejumlah tentara Israel terlihat berlarian dan membuat barikade sembari bersiaga akan adanya serangan. Pasukan unit Rabbi Mamdid bertempur di pemukiman dan Kibbutzim Otaf, termasuk Erez, Urim, Reim, Bari, Alumim, dan Nahal Oz. Pertempuran itu diklaim menewaskan puluhan pejuang Hamas, komandan unit, dan komandan peloton pelatihan unit. Lebih dari 26.000 roket, proyektil, dan drone ditembakkan ke Israel dari berbagai penjuru. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan puluhan ribu serangan itu meluncur dari jalur Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, serta Iran. Banyaknya jumlah serangan yang menggempur Israel itu terhitung sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari The Times of Israel, IDF memperkirakan sekira 13.200 proyektil ditembakkan dari Gaza. Setidaknya 5.000 proyektil menggempur Israel dalam sehari pada 7 Oktober 2023. Kemudian 12.400 proyektil dilesatkan Hizbullah dari Lebanon. Sementara itu, sekira 400 roket dan pesawat tak berawak meluncur dari Iran, disusul 180 drone dari Yaman dan 60 lainnya dari Suriah. Puluhan ribu serangan itu menewaskan sekira 728 tentara dan ribuan orang terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.